Jadi kalau ada ceramah dari Habib seakan-akan membela bangsa kita, menyerang PKI, itu hanya acting belaka. Karena apa? PKI itu di depan matamu, keluargamu sendiri, gitu loh, yang memecah belah bangsa ini. Kalau misalkan Kang Ustadz Alfian Tanjung misalkan ya, mengarang buku PKI, loh Kang, sampai nggak tahu sejarah PKI awal, PKI kedua. Siapa mereka? Mereka itu dari kalangan Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi kita. Lalu dipercaya. Sampai sekarang Habib Ahmad Sofyan Barobah, Habib Fahrul Barobah itu masih dimuliakan oleh umat Islam Kalimantan. Karena apa? Umat Islam Kalimantan sudah termakan keyakinan bahwa keturunannya Kanjeng Nabi. Darah Nabi. Ya, inilah yang namanya penyusupan Habib Ahmad Sofyan Barobah. Itu anggota parlemen, termasuk wakil ketua DPRD Kalimantan Timur, lahir di Samarinda. Ya. Dihukum sampai tahun 1984, keluar sebentar lalu meninggal dunia. Habib Ahmad Sofyan Barobah. Marga Barobah itu ya Ba'alawi, ya Habib. Tadi admin belum menyiapkan khidmatul asyirah. Barobah, Habib Ba'alawi, duriannya Alwi bin Ubaidillah, ya Habib. Itu yang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Lahirnya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, menetap di Samarinda, Kalimantan Timur, dihukum di Balikpapan, lalu keluar dari hukuman beberapa waktu, nggak ada setahun, meninggal dunia. Karena perannya sangat utama dalam perkembangan PKI di daerah Pulau Borneo atau Kalimantan. Kalau yang Sofyan, Ahmad Sofyan Barobah Habib itu kelahiran Banjarmasin, tapi pergerakannya lebih banyak di Kalimantan Barat, di Pontianak. Di antaranya beliau bersama komunis keturunan Cina Singkawang memberontak, bahkan sempat merampas ratusan lebih pucuk senjata ringan dan berat di Lapter Auri Sanggoledu Sintang, ya, Kalimantan Barat itu, lalu berontak, akhirnya mati ditembak. Umurnya cuma nggak lama, 48 tahun. Habib Ahmad Sofyan Barobah. Kalau Habib Fahrul Barobah itu Kalimantan Timur, Habib Ahmad Sofyan Barobah itu meninggal di Kalimantan Barat, Pontianak, di hutan-hutan. Meninggalnya itu sulit dievakuasi dari hutan. Nah, Musa, orang menyebutnya Muso, Paul Musote atau Musa. Beliau seorang Muslim, ya pinter ngaji, bahasa Arabnya ya fasih, dan memiliki anak juga yang bernama Muhammad Al-Qadri. Marga Al-Qadri itu dari mana? Ya, dari Pontianak, dari membawah Pontianak. Terlibat tahun 65 memberontakkan G30S, merampas RRI. 1984 keluar dari penjara, murtad karena dekat dengan pendeta, lalu dibaptis Muhammad, diganti dengan Paulus Al-Qadri. Itulah penyusup, mulai dari Yahudi Hendrik Snevliet, menyusup menguasai alam bawah sadarnya Semaun dan kawan-kawan, ya Muso termasuk diantaranya. Lalu embrio ini melahirkan generasi komunis yang ada di Indonesia. Siapa mereka? Ya termasuk orang-orang dari sana. Habib ini, Habib. Apakah dijamin surga? Nggak ada jaminan surga. Apakah keturunan Rasulullah? Palsu. Palsu. Ya, sama dengan Habib Ahmad Aidit. Saya dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Tadi sudah saya sampaikan, penyusup-penyusup itu adalah anggota PKI yang berasal dari penggedenya siapa? Dari kalangan Habib Ba'alawi. Ya.
Musa Al-Munawar Al-Qadri, Paulus Al-Qadri, Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Fahrul Barokbah, Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Itu adalah penyusup-penyusup. Kalau seandainya PKI menang, ya kita akan habis semua. Habis semua. Seandainya pemberontakan di Madiun 48 menang, habis kita semua. Alhamdulillah. Di zaman pembaharuan ada penyusupan. Sama seperti lagunya Bang Haji Oma Irama. Ya, walaupun beliau seorang musisi ya, nggak ada salahnya untuk ikut dalam masalah ini, masalah pernasaban ini. Karena apa? Sangkut pautnya beliau Raden Haji Oma Irama juga kena. Karena beliau di informasi internet itu sudah dirubah silsilah nasabnya sampai ya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah An-Nafat, tapi Al-Muhajir. Jadi sudah diba'alawikan. Lalu alhamdulillah kita selamatkan, bukan Ba'alawi. Beliau adalah Handuriyah Mbah Sunan Gunung Jati, tapi bukan Ba'alawi. Nah, beliau juga mengarang lagu yang berjudul Pembaharuan. Pembaharuan itu mengandung nilai pesan dan kesan kepada kita semua bahwa dalam setiap pembaharuan ya itu akan ada penyusupan. Di antaranya ketika masuknya paham sosialis yang dibawa oleh seorang Yahudi yang bernama Hendrik Jacobus Snevliet, orang Belanda yang berpaham sosialis yang membawa PKI pertama dengan ISDV-nya itu ke Indonesia, ke Surabaya. Pertama kali ISDV itu Surabaya, baru pindah ke Semarang. Hendrik Snevliet itu juga mulai menanam benih pembaharu untuk bangkit melawan kolonial Belanda pada waktu itu. Lalu diamini, diikuti oleh Musa Al-Munawar Al-Qadri, Semaun, ya, Nyoto generasi kedua setelahnya. Lalu Aidit, Habib Ahmad Sofyan Barokbah, lalu Habib Fahrul Barokbah, lalu disusul dengan Habib-Habib yang lain yang berpaham komunis. Ini penyusupan. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Kita tahun 1914 sebelum merdeka itu sudah mulai ada penyusupan, ya, itu tadi yang saya terangkan. Masuknya paham komunis yang dibawa oleh seorang Yahudi berwarga negaraan Belanda, Hendrik Snevliet itu. Lalu mengkader pengikutnya secara bertahap dari kalangan terpelajar, bangsawan, dari Surabaya lalu pindah ke Semarang, lalu menjadi Partai Komunis Indonesia. Dulunya ISDV itu. Lalu setelah itu secara regenerasi terus mencari ya pengikut-pengikutnya yang mau diajak bersama untuk bangkit. Sebenarnya PKI pertama 1914 sampai 1926 yang berontak terhadap Belanda di Sumatera Barat, lalu disusul di Jawa Barat, lalu disusul berikutnya di Sumatera Utara, ya, itu tujuannya ya untuk merdeka dari Belanda, tapi bukan untuk corak asli ya budaya bangsa Nusantara, tapi ala mereka. Ya, ini nanti orang-orang Nuswantoro semuanya akan disuruh masuk ke paham sosialis, komunis, Marxis. Akan dipaksa, kalau nggak mau ya dibunuh. Ya. Karena paham komunis itu sangat kejam. Dan diantaranya jelas diamini oleh selain Semaun yang bertemu bersama di Surabaya, di Peneleh, kos-kosannya Pak Karno,
bersama dengan Kartosuwiryo, Musa Musa Munawar Al-Qadri, ya. Lalu benar-benar melakukan uji coba pemberontakan terhadap Belanda. Kalau ada pengikut komunis yang mengatakan, oh PKI itu berjuang melawan Belanda, iya benar melawan Belanda, tapi untuk mendirikan negara versi mereka yang berhaluan komunis, seperti Soviet dulu. Kiblatnya pertama kali Rusia atau Soviet, belum ke China, lalu yang kedua ke China. Lalu setelah tahu sepak terjang PKI yang uji coba unjuk kekuatan bersenjata di Sumatera Barat dan Jawa Barat, maka tahun 1927 dibubarkan oleh Belanda. Dibubarkan oleh Belanda. Walaupun dibubarkan itu tetap namanya ideologi ya, tidak bisa dimatikan ideologi. Lalu kader-kadernya semburat lari ke luar negeri. Ada yang ke China, ya, ada yang ke Cekoslowakia, ada yang Timur Tengah juga, dan ada yang ke Rusia atau Soviet. Di antaranya adalah Musa Al-Munawar. Sehingga Musa Al-Munawar itu sebenarnya kalau kita teliti anaknya yang bernama Muhammad Al-Qadri, kelahiran Surabaya 1926, itu sebenarnya bukan anak aslinya Romo Kiai Ronowijoyo, pengasuh pondok pesantren yang ada di Pagu, Kediri sana. Tapi anak gawannya Nyai Juru. Nyai Juru menikah dalam kondisi janda membawa anak. Nah, anaknya ini tidak anaknya asli Mbah Ronowijoyo Kiai. Lalu Mbah Ronowijoyo berubah nama menjadi Kiai Haji Hasan Muhyi. Mungkin kurang kerasan di lingkungan pondok pesantren Kapurjo, akhirnya dititipkan ke adiknya Romo Yaya atau kerabatnya yang seorang pegawai KUA dulu, di Martorejo. Lalu orang mengenalnya bahwa Musa itu anaknya Yai Martorejo. Padahal tidak. Nggak mungkin seorang anaknya orang Lugu bisa menguasai bahasa Rusia, menguasai bahasa Arab. Sampai pimpinan utama Partai Komunis Asia dan Timur Tengah itu Musa Munawar Al-Qadri itu. Dan menikah, sempat menikah dan punya anak di Rusia sana. Punya anak 2. Lalu kembali lagi ke Indonesia untuk menjelaskan tujuannya kepada kader-kadernya. Mohon maaf nih, saya itu mau minum kopi, ya nggak pantas, mau ngerokok, ya nggak pantas. Mohon maaf nih. Musa. Orang menyebutnya Musa, Paul Musote atau Musa. Beliau seorang Muslim, ya pinter ngaji. Bahasa Arabnya ya fasih. Itulah penyusup mulai dari Yahudi Hendrik Snefliet, menyusup menguasai alam bawah sadarnya Smaun dan kawan-kawan, ya Musa termasuk diantaranya. Lalu embrio ini melahirkan generasi komunis yang ada di Indonesia. Siapa mereka? Ya termasuk orang-orang dari sana. Lalu Musa juga menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Yogyakarta, mendapatkan anak Margono namanya. Dan memiliki anak juga yang bernama Muhammad Al-Qadri. Marga Al-Qadri itu dari mana? Ya, dari Pontianak, dari Membawah Pontianak. Muhammad Al-Qadri gara-gara juga terlibat tahun 65 memberontakan G30S, merampas RRI, ya, lalu cari dibersihkan oleh ABRI, dihukum sampai keluar dari hukuman tahun 1984. 1984 keluar dari penjara murtad karena dekat dengan pendeta, lalu dibaptis Muhammad diganti dengan Paulus Al-Qadri, lalu menikah dengan Paulina Sukarti.
Nasrani di Kebayoran Baru, Jakarta. Menempati rumah di sana. Memiliki anak di Magetan yang sebelum berangkat ke Rusia, istrinya Samsirah memiliki anak yang bernama Winarni dan Winarno. Kalau Winarni itu Mariana Winarni, Magetan. Sekarang kerja menjadi penjahit, entah masih hidup atau tidak, saya belum melacaknya lagi. Kalau Winarno, anaknya alias cucunya Muso, anaknya Paulus Al-Gadri, ya, meninggal tahun 2002 yang lalu. Nah, ini sebagai bukti bahwa paham komunis itu yang mengembangkan adalah orang-orang yang ahli agama, khususnya agama Islam. Dan diantaranya adalah orang-orang yang pandai berbicara. Ya. Kalau Pak Karno pandai berpidato, berbicara, itu untuk kemanfaatan, kemaslahatan bangsa. Tapi kalau Muso Al-Munawar dan Fahrul Barogbah, ya, Sofyan Barogbah itu untuk menyusup, menguasai, ya, bangsa, untuk merubah kiblat bangsa. Dan mereka rata-rata adalah Habib Ahmad Sofyan Barogbah. Itu anggota parlemen, termasuk wakil ketua DPRD Kalimantan Timur, lahir di Samarinda. Ya. Dihukum sampai tahun 1984, keluar sebentar lalu meninggal dunia. Habib Ahmad Sofyan Barogbah. Marga Barogbah itu ya Ba'alawi, ya Habib. Tadi admin belum menyiapkan khidmatul asyirah. Barogbah, Habib Ba'alawi. Durianya Alwi bin Ubaidillah, ya Habib. Itu yang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Lahirnya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, menetap di Samarinda, Kalimantan Timur, dihukum di Balikpapan, lalu keluar dari hukuman beberapa waktu, nggak ada setahun, meninggal dunia. Karena perannya sangat utama dalam perkembangan PKI di daerah Pulau Borneo atau Kalimantan. Kalau yang Sofyan Ahmad Sofyan Barogbah Habib itu, yaitu kelahiran Banjarmasin, tapi pergerakannya lebih banyak di Kalimantan Barat, di Pontianak. Di antaranya beliau bersama komunis keturunan Cina Singkawang memberontak, bahkan sempat merampas ratusan lebih pucuk senjata ringan dan berat di Lapter Auri Sanggoledu Sintang, ya, Kalimantan Barat itu, lalu berontak, akhirnya mati ditembak. Umurnya cuma nggak lama sih, 48 tahun. Habib Ahmad Sofyan Barogbah. Kalau Habib Fahrul Barogbah itu Kalimantan Timur, Habib Ahmad Sofyan Barogbah itu meninggal di Kalimantan Barat, Pontianak, di hutan-hutan. Meninggalnya itu sulit dievakuasi dari hutan. Nah, Habib ini, Habib. Apakah dijamin surga? Nggak ada jaminan surga. Apakah keturunan Rasulullah? Palsu. Palsu. Ya, sama dengan Habib Ahmad Aidit. Nah, jadi kalau ada ceramah dari Habib seakan-akan membela bangsa kita, menyerang PKI, itu hanya acting belaka. Karena apa? PKI itu di depan matamu, keluargamu sendiri, gitu loh, yang memecah belah bangsa ini. Kalau misalkan Kang Ustadz Alfian Tanjung misalkan, ya, mengarang buku PKI, loh Kang, sampai nggak tahu sejarah PKI awal, PKI kedua. Siapa mereka? Mereka itu dari kalangan Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi kita. Lalu dipercaya. Sampai sekarang Habib Ahmad Sofyan Barogbah, Habib Fahrul Barogbah itu masih dimuliakan oleh umat Islam Kalimantan. Karena apa? Umat Islam Kalimantan sudah termakan keyakinan bahwa keturunannya Kanjeng Nabi, darah Nabi. Ya, inilah yang namanya penyusupan. Jadi kita harus hati-hati dalam menerima informasi.
siapa yang benar-benar tulus demi bangsa ini atau sebaliknya. Dan kita mampu menilai siapa yang selama ini berakhlakul karimah atau berakhlak adzamimah atau madmumah. Ya, sekarang sudah mulai terlihat semua karakter aslinya bagaimana. Kita bisa menilainya tanpa harus saya mengatakan dengan perkataan yang kotor seperti perkataan mereka. Enggak perlu. Jenengan sendiri yang menilainya. Dan bangsa ini sudah cerdas semua. Saya yakin di era zaman penuh teknologi, alat-alat canggih seperti ini kok masih ketinggalan informasi itu sangat disayangkan. Dan kalau bisa secara bertahap, santri-santri kita yang mondok di pesantren-pesantren yang tidak jujur kiainya, tinggalkan saja. Secara bertahap loh, secara bertahap tinggalkan saja. Kalau toh misalkan pengasuh pondok pesantren itu masih ngaku-ngaku darah suci Nabi, saya keturunan Nabi, kamu harus totalitas menghormati, tinggalkan saja secara bertahap. Tolong wali-wali santri ya, kalau mau mondokkan putra putri ya harus milih ya guru yang tepat. Karena kalau salah maka bahaya masa depannya. Saya kemarin dipesan sama Kang Masnya, Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji dari Pamutan Rembang, Jawa Tengah, yang beliau berada di keluarga Mbah Yai Mutamakin Khajen Argoyo Sopati, tapi mendirikan pesantren di Yogyakarta. Tapi pesantrennya pesantren yang modern. Pesantren yang mendidik santri tidak hanya paham ilmu agama saja, tapi paham ilmu pertanian, ilmu bisnis untuk masa depan. Tidak hanya paham kitab kuning saja, tapi juga ada pendidikan formalnya. Termasuk ya mulai dari dasar, menengah, pertama, atas, lalu ada jenjang kuliatul muallimin wa kuliatul muallimatnya. Nah, yang penting itu keterampilannya itu. Nggak usah mondok di pondok saya, nggak usah. Pondok saya ini khusus. Saya nggak menerima santri banyak, karena santri-santri di pondok saya ini adalah khusus bagi fakir miskin, yatim piatu, dan duafa. Jadi saya nggak promo ya, pondokkan saja ke pondok pesantrennya Kiai Haji Maduddin Usman. Pondok pesantrennya Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Pondok pesantrennya Gus Hasan Sarip, Gus Abbas, Gus Aziz Jazuli, ya sana saja, jangan di pesantren saya. Kalau pesantren saya ini terbatas, karena khusus untuk kalangan terbatas juga. Karena gratis semua, nggak ada biaya sama sekali. Oleh sebab itu berhati-hatilah kita sebagai wali santri, mendidik putra-putri kita, jangan salah asuh, salah asah, nanti salah asih nantinya. Ini secara bertahap. Kalau memang toh pesantren yang dikelola oleh habaib itu netral, ya nggak apa-apa, tetap bertahan di situ nggak apa-apa. Tapi kalau memang ragu atau merasa aneh hasil didikannya, ya keluar saja. Karena di sana itu penuh dengan program cuci otak, ya. Program brainwashing yang terus-menerus, ya. Itu yang paling berbahaya. Nah, inilah yang namanya nanti akan meremehkan budaya kita. Dengan kiai saja nggak mau hormat. Lulusan pondok-pondok pesantren dari kalangan habaib ya nggak semuanya. Ada yang seperti pernah saya sampaikan, yakni meremehkan kiai-kiai setempat. Itu bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Guru saya itu keturunannya Kanjeng Nabi asli. Ilmunya langsung nyambung sampai Rasulullah SAW. Meremehkan. Nah, inilah yang tidak baik. Demi anak dan generasi kita. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Tadi sudah saya sampaikan, penyusup-penyusup itu adalah anggota PKI yang berasal dari penggedenya siapa? Dari kalangan Habib Ba'alawi. Ya. Musa Al-Munawar Al-Qadri, Paulus Al-Qadri, Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Fahrul Barokbah, Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Itu adalah penyusup-penyusup.
Kalau seandainya PKI menang, ya kita akan habis semua. Habis semua. Seandainya pemberontakan di Madiun 48 menang, habis kita semua. Alhamdulillah kemarin berdiri PWI LS Grobogan. Alhamdulillah saya nunggu Pati, Jawa Tengah, dekat Grobogan, hanya lewat Gunung Kapur Utara saja, nyabrang gunung kecil, perbukitan, pegunungan, ya. Lalu Sukolilo, Kayen, ya, Tambak Romo, Gabus, Winong, Pati, ayo berdiri, bangkitlah, dirikan PWI dan LS untuk membentengi umat Islam yang ada di sana. Kita ingat ya, dulu Amir Syarifuddin itu tertangkap di mana? Di daerah Kelambu, pendudukan Kelambu. Kelambu itu ya sebelah utaranya makam Mbah Sunan Prawoto. Ya. Ditangkap Amir Syarifuddin, ya, dikeler lalu ditembak mati di Solo, ya, di Solo. Makamnya nggak ada tulisannya. Amir Syarifuddin, Perdana Menteri itu. Perdana Menteri. Sebelum Kabinet Hatta, Perdana Menteri Hatta. Amir Syarifuddin. Tapi nggak kapok-kapoknya generasi tumbuh lagi di sana. Berikutnya juga Habib Ahmad Al-Aidid juga mati di Solo sana. Sama-sama di Solo semua. Kenapa kok penggerak PKI itu lebih subur di daerah Solo Raya? Karena apa? Solo Raya itu memang sudah jenuh ya dengan kasta-kasta. Tidak hanya Solo Raya, ya diantaranya ya Yogyakarta. Itu sudah jenuh dengan kasta-kasta. Karena ada Kasultanan dan Kasunanan. Di mana pada waktu itu sistem kepemimpinan feodal itu masih berjalan. Sehingga ketika ada angin segar yang dibawa oleh ya Habib-Habib kepada masyarakat, diantaranya adalah BTI dan SOPSI, maka mereka mengikuti. Wah, Habib bener ini, sosialis bener ini. Dibagi rata tanah itu, jangan ada orang kaya berlebihan. Akhirnya kaum-kaum borjuis, diantaranya ya kiai-kiai termasuk feodalis diserang semua oleh PKI itu. Di Solo Raya. Jadi basisnya itu di Solo. Sebab itu kita harus belajar ya untuk mampu memahami sebenarnya itu kalau diambil intisari bukan komunisnya, ateisnya, agnostisnya, enggak, tapi sosialisnya. Karena Islam itu agama sosialis sebenarnya. Adanya zakat, infak, dan sedekah. Cuma belum bisa maksimal pelaksanaannya gitu aja. Islam itu sosialis, tidak perlu nasakom. Nasional, agama, dan komunis, tidak perlu. Cukup di dalam agama itu nasa saja, nggak usah kom. Karena di dalam agama Islam itu ada ajaran sosialis. Pancasila kita juga sosialis, sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.